Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pada sore hari ini. Sebuah kebahagiaan, sebuah keberkahan kita kembali bersua di tengah guyuran hujan di Jakarta dan sekitar, dan semoga guyuran hujan ini semakin menambah pahala kita dan semakin menambah keberkahan kita, karena air hujan sebagaimana yang diinfokan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu bukan biang keonaran, hadirin sekalian, bukan sumber masalah, namun air hujan itu dalam keyakinan kita adalah air yang berkah. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakah, dan kami turunkan dari langit itu air yang berkah, dalam surat Qaf ayat 9. Jadi semoga ini menjadi tambahan pahala dan tambahan kebaikan di sore hari ini, amin ya rabbal alamin. Dan barang siapa yang agak kehujanan, yang pertama bisa hubungi panitia nanti, atau sekarang juga bisa yang kehujanan. Lalu yang kedua, semoga masuk ke dalam kaidah inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung sulitnya ujian atau ibadah. Jadi ketika kita basah kuyup atau basah atau agak kedinginan, maka yakinlah itu cara ngebacanya itu adalah tambahan pahala dan tambahan keberkahan. Gitu. Jadi itu hal yang harus kita camkan bersama-sama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan itu harus membuat kita semakin bersyukur kepada Allah, bukan ngedumel. Jadi bukan ngedumel, tapi bersyukur. Dan selalu lihat dari sisi itu. Sekali lagi, orang yang belajar, suara saya bisa jelas gak sih, Hadir? Ya, jelas ya. Bagi orang yang belajar, dia harus punya basirah, dia harus punya seni melihat. Sebagaimana juga disampaikan dalam Madarijus Salikin, karya Al-Imam Ibnul Qayyim, bahwa basirah adalah unsur yang harus dimiliki oleh orang baik, orang beriman, orang bertakwa. Seni melihat, karena yang membuat kita terpukul bukan masalah yang kita hadapi, tapi bagaimana kita melihat masalah tersebut. Yang membuat kita terpukul itu bukan masalahnya, tapi salah dalam melihat. Yang membuat kita kecewa itu bukan objeknya, tapi salah dalam melihat objek tersebut. Dan itu nggak mudah, hadirin. Butuh pertolongan Allah, butuh banyak doa, butuh banyak zikir, dan butuh ilmu, dan lain-lain. Gitu, hadirin sekalian. Ya. Hadirin yang Allah muliakan, itu yang pertama. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang Tadhkiratus Sami, tentang
bagaimana mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Karena sekali lagi gambaran besarnya, dan kita nggak boleh lupa gambaran besar. Kita nggak boleh lupa kotak besarnya. Jadi kita coba terus ulang-ulang, karena ilmu itu tadzkir, ilmu itu pengulangan. Al-Quran itu 30 juz hadirin, nggak pernah nambah. Siapa yang paling dalam ilmunya adalah orang yang paling sering mengulang-ulang, dan semakin mengulang semakin beriman, semakin tenang, semakin mentadaburi. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Dhariyat, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah pengulangan, karena pengulangan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sekali lagi hadirin Allah muliakan, bahwa ilmu adalah kunci kebahagiaan. Ilmu adalah kehidupan itu sendiri. Ilmu itu adalah ruh. Tapi ilmu yang menjadi kehidupan, ilmu yang menjadi ruh, ilmu yang menjadi kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat, itu bukan sebatas ilmu maklumat, namun ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa, ya ilmu yang kita dapatkan dan bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika kita lagi ada masalah, ilmu itu bisa kita manfaatkan. Jadi ilmu itu seperti hal lain gitu loh. Ada banyak orang punya anak, tapi ada banyak anaknya nggak bermanfaat sama sekali. Ada orang yang anaknya cuma satu, tetangganya anaknya 11, tapi begitu ada masalah, anaknya sangat bermanfaat dan bisa diandalkan. Adapun tetangganya yang 11 anak, nggak jelas tuh anak-anak kemana, hilang udah, gitu. Jadi ini konsep di semua bidang. Begitu juga dengan ilmu. Ada orang punya banyak ilmu, kalau ditanya tahu, kalau diajak ngobrol nyambung, oh jago, dia bisa tahu A, bisa tahu B, bisa tahu C. Tapi begitu ada masalah dalam keluarga, nggak kepake tuh ilmunya. Yang dia pakai apa? Emosi. Yang dipakai amarah. Yang digunakan adalah nafsu. Gitu. Jadi ilmunya nggak bermanfaat sama sekali. Tapi kalau ditanya, hafal. Ada orang dapat masalah berat gitu ya, ada masalah berat, itu sampai lupa belum sholat, ngedumel aja curhat, gue tuh gimana ya, gue hancur hidup gue, bla 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 gitu. Udah lo sholat dulu, iya nanti lo harus dengerin gue dulu dong, cerita lagi gitu. Akhirnya bisa dipaksa untuk sholat setelah jam 2:30, sholat zuhur. Ketika sholat zuhur dia baca Al-Fatihah apa tidak? Baca Al-Fatihah. Apa ayat yang dibaca ketika Al-Fatihah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu simbol rasa syukur atau simbol keluhan dan komplainan hadirin. Hadirin, udah pada belajar kan? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu simbol rasa syukur atau simbol mengumpat, mengkomplain, mengeluh. Rasa syukur. Itu rasa syukur. Dan nggak perlu orang yang punya ilmu tinggi-tinggi untuk mengetahui kaidah itu. Alhamdulillah itu adalah simbol rasa syukur. Dan pada saat dia sholat zuhur dibaca berapa kali itu? Alhamdulillah Rabbil Alamin. 4 kali. Tapi begitu salam ngeluh lagi. Jadi sebelum sholat ngeluh, setelah sholat ngeluh lagi. Jadi ilmunya nggak bermanfaat sama sekali. Ilmunya nggak bermanfaat. Benar nggak sih hadirin? Kan diem aja sih. Saya lagi mikir Pak Ustadz, itu saya Pak Ustadz gitu. Iya ya, benar juga ya. Iya itu poin. Kita baca, kita tahu itu simbol rasa syukur kok.
Terus mana ilmu kita? Makanya sekali lagi, ilmu bukan maklumat semata. Maklumat itu penting, sangat penting. Tapi bukan itu satu-satunya unsur. Yang terpenting adalah bagaimana maklumat itu bisa bermanfaat. Nah, untuk bisa bermain di level ilmu yang bermanfaat, maka yang kita butuhkan bukan hanya datang ke kajian, bukan hanya membaca, bukan hanya mendengar, tapi juga beradab dengan ilmu, sehingga kita memuliakan ilmu. Karena satu-satunya jalan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah bagaimana kita memuliakan ilmu. Dan memuliakan ilmu itu harus dengan adab. Dan buku yang ada di hadapan kita adalah buku yang menyuguhkan bagaimana cara beradab dengan ilmu, sehingga kita memuliakan ilmu yang notabene memuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memuliakan kita. Kaidah mengatakan man la yukrimil ilma la yukrimhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, Allah tidak akan memuliakan dengan ilmunya. Dan hadirin, kita sudah sampai ke poin ke 9, bagaimana membersihkan hati dari virus-virus yang merusak. Dan kita kemarin sudah bahas tentang al-khubath, dan kita akan masuk ke virus berikutnya. Fadhal, siapa bisa yang membaca? Assalamualaikum ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولمشايخه ولجميع العلماء والمسلمين. قال العلامة القاضي بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى: التاسع، أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرديئة ويعمره بالأخلاق المرضية. فمن الأخلاق الرديئة الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى، والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة والرهبة لغير الله والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه. Tes cek. Ini aja ya? Hah? Ini lebih jelas nggak hadirin? Oh ya. Gimana, aman nggak? Oke. Qadarullah, di tadi ada kendala. Ada kendala nggak sih tadi? Enggak. Tadi jelas apa enggak? Jelas. Oh. Kalau ini jelas. Oh. Yang tadi jelas beneran. Insya Allah ya. Hah? Hah? Tes, cek, tes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jelas. Kalau tadi yang pertama jelas. Iya. Saya jadi terharu. Berarti antum tuh qanaah atau enggak? Soalnya bagi saya tadi itu yang pertama enggak terlalu jelas. Makasih atas qanaahnya antum. Ya, hadirin Allah muliakan, kita masuk ke virus berikutnya, yaitu al-batar. Al-batar. Yang harus dibuang dari hati penuntut ilmu adalah al-batar, kata Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Al-batar itu ada banyak arti ya hadirin. Di antaranya adalah at-tughyan 'inda ni'mah wa tulil ghina. Tughyan, melampaui batas ketika dikasih kenikmatan. Melampaui batas ketika sedang dapat nikmat. Di antara keterangan para ulama juga, al-batar itu su'u ihtimalin ni'mah, buruk dalam berinteraksi dengan nikmat, wa qillatil qiyami bihaqqiha, dan tidak menunaikan hak nikmat tersebut, wa sarfiha ila ghairi wajhiha, dan menggunakan nikmat itu ke tempat yang bukan tempatnya, ke tempat yang bukan atau yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah. Jadi batar itu adalah su'uhtimali an-ni'mah, dalam sebagian ulama mengatakan al-ghina, kekayaan, sebagaimana dijelaskan oleh Izz bin Abdissalam, salah satu ulama Syafi'i yang besar. Lalu diantara maknanya juga taksir fi syukrihi, lalai dalam mensyukuri nikmat, lalai dalam mensyukuri nikmat. Nah, itulah batar hadirin. Jadi batar adalah sikap buruk dalam berinteraksi dengan nikmat, buruk dalam berinteraksi dengan nikmat, dan tidak menunaikan hak dari nikmat yang kita dapatkan. Lalu yang berikutnya hadirin Allah muliakan, menggunakan bukan di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, menggunakannya bukan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kufur nikmat, kurang mensyukuri nikmat. Nah hadirin Allah muliakan, perlu kita ketahui bahwa orang yang belajar, penuntut ilmu itu adalah orang-orang yang sadar dengan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 35, ketika Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan mati, pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un, dan kami akan uji kalian bisyarri wal khairi, kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Kami akan uji kalian
dengan keburukan dan kebaikan. Kalau kita baca tafsir para ulama, buka saja tafsir Ibnu Katsir, kami akan uji kalian dengan musibah dan dengan nikmat ketika di dunia. Dan semuanya tuh ujian, kata Allah. Fananzur man yashkur wa man yakfur wa man yasbir wa man yaqnut. Sehingga kami lihat nanti siapa yang bersyukur dan siapa yang kufur nikmat. Itu kalau dikasih nikmat. Dan nanti kita akan lihat siapa yang bersabar, siapa yang tidak bersabar. Itu hadirin. Dan begitu juga yang dikatakan Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat ini. Ayat berapa? Ayat 35 dari surat Al-Anbiya. Kata beliau, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, keponakan Rasulullah, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, nabtalikum bisyarri wal khairi fitnah. Kita akan uji dengan keburukan dan kebaikan, dan semuanya fitnah. Semuanya fitnah. Fitnah itu ujian. Semuanya ujian. Bisyiddati warraha. Kita akan uji dengan kondisi sulit dan juga kondisi lapang. Jadi kondisi sulit ujian, kondisi lapang ujian. Nah gitu. Wasihhati wassaqam, dan dengan kesehatan dan sakit. Jadi sakit itu ujian, yang sehat pun ujian itu. Wal ghina wal faqr, kekayaan itu ujian, kemiskinan itu, kefakiran itu ujian. Wal halali wal haram, yang halal itu ujian, yang haram juga ujian. Wa ta'a wal ma'siyah, ketaatan itu ujian dan maksiat pun ujian. Wal huda wad dhalal, hidayah dan kesesatan. Wa ilaina turja'un. Mari kita lihat ayat itu lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut dengan firman-Nya, dan hanya kepada kami tempat kalian kembali. Itu hadirin. Nah dari sini nih kita, lagi-lagi al-basirah hadirin. Bagaimana penuntut ilmu itu punya seni melihat yang berbeda dengan orang yang nggak pernah ngaji, yang nggak pernah buka buku para ulama, nggak pernah buka Quran, nggak pernah buka hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu mengaitkan keberuntungan dan kesialan, keberhasilan dan kegagalan hanya dari fenomena-fenomena dunia, hanya dari kondisi-kondisi duniawi, dan hanya dilihat dari kasat-kasat mata aja gitu loh. Kalau dia sakit berarti dia menderita, kalau dia sehat berarti dia berhasil gitu loh. Kalau dia miskin berarti dia gagal, kalau dia kaya berarti dia sukses gitu loh. Ujian itu hanya kemiskinan, hanya miskin, hanya sakit, hanya musibah dan lain-lain. Tapi kalau kesehatan, kalau kekayaan, menang project, menang tender, itu adalah reward dan keberhasilan. Bukan itu. Ini yang harus kita camkan. Ini yang harus kita renungkan, bahwa kekayaan itu adalah ujian. Kekayaan itu adalah ujian. Sebagaimana kemiskinan adalah ujian. Dan ujian kekayaan belum tentu lebih mudah daripada ujian kemiskinan. Hadirin. Dan terbukti bahwa orang yang lebih berhasil melewati ujian itu orang miskin. Masih ingat hadis
apa hadits Abu Sufyan yang berdiskusi sama Heraklius dalam hadis Bukhari yang panjang itu loh hadirin, yang Heraklius tanya, yang mayoritas pengikut Nabi Muhammad ini atau Muhammad ini orang kaya pembesarnya atau orang miskin dan orang kecilnya? Apa jawab Abu Sufyan? Orang-orang miskin, orang-orang kecil gitu. Lalu apa kata Heraklius? Ya begitulah pengikut para nabi gitu. Jadi dari sini sejarah mencatat yang paling berhasil atau presentasinya yang paling besar itu orang kaya atau orang miskin, hadirin. Nah, itulah hadirin. Jadi nggak gampang diuji dengan kekayaan gitu loh. Nggak gampang diuji kekayaan gitu. Tapi kenyataan dalam kehidupan ini yang sering kita kasihanin orang kaya atau orang miskin. Nah, Anda pernah kasihanin orang kaya nggak? Kayaknya lo berat banget deh bro, gitu. Sabar bro ya gitu. Oh hisap lo tuh berat ke depan, gue doain lo setiap saat gitu. Nggak mudah itu hadir. Nah buktinya salah satu irisannya adalah ketika kita dikasih kekayaan, dikasih nikmat dan kita tidak bisa bersyukur, kita tidak bisa menyikapi nikmat itu dengan benar, maka kita jatuh ke penyakit hati yang bernama bator. Nah itu, nah ini bator ini hadirin, bator. Dan itu fatal hadirin sekalian yang Allah muliakan. Itu fatal. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Anfal 47, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang keluar dari rumah mereka batar, gitu loh. Ini gitu loh, kufur nikmat, ada keangkuhan, lalu ria, ingin dipuji orang gitu loh. Jadi kalau keluar dari rumah tuh pengennya dipuji orang di luar, terus ingin menunjukkan dan melampaui batas gitu loh. Lalu memalingkan orang dari jalan Allah, mencegah orang dari jalan Allah. Wallahu bima ya'maluna muhit. Dan Allah maha menguasai dan mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah wanti-wanti, jangan seperti orang-orang yang kalau keluar rumahnya bator, melampaui batas, menggunakan hartanya mubadzir, suka-suka, lalu tidak menggunakan hartanya di jalan Allah, lalu juga pokoknya melampaui batas lah hadirin. Jangan kayak mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Coba hadirin buka ayat yang lain, surat Al-Qasas 58. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kam ahlakna min qaryatin batarat ma'isyatahum. Ketemu nggak Al-Qasas ayat 58? Gitu loh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa banyak betapa banyak negeri yang telah kami hancurkan, betapa banyak negeri yang telah kami hancurkan ketika mereka itu melakukan bator dalam kehidupan mereka. Itu hancur hadirin. Orang yang bator itu kehidupannya Allah akan hancurkan. Dan Allah katakan wa kam ahlakna, dan sudah berapa banyak negeri yang kami hancurkan gara-gara batarat ma'isyatahum. Itu batarat ma'isyatahum. Jadi ketika kita tidak bisa berinteraksi dengan nikmat secara benar,
kita tidak bisa mensyukuri nikmat dengan benar, kita tidak bisa menggunakan nikmat kita dengan benar, maka jangan kaget kalau terjadi sesuatu. Dan kita bukan orang yang pertama yang mengalami itu. Wa kam ahlakna min qaryatin batarat ma'isyatahum. Batirat ma'isyatahum. Jadi berapa banyak qaryah atau negeri yang kami hancurkan karena batirat ma'isyatahum. Jadi nggak ngerti bagaimana berinteraksi dengan nikmat, itu kehancuran. Makanya selama ini nih kita seringkali kurang dalam berpikir, hadirin. Seringkali kita dari dulu tuh berpikir bagaimana menjadi orang kaya, bagaimana biar pinter, bagaimana jadi orang sukses, bagaimana mendapatkan, kalau dulu 1 miliar pertama. Tapi sekarang kayaknya biasa banget ya 1 miliar ya bagi sebagian orang. Sekarang mungkin targetnya bagaimana mendapatkan 10 miliar pertama. Tapi jarang diantara kita berpikir bagaimana berinteraksi dengan 1 miliar kalau benar-benar Allah kasih kita 1 miliar. Bagaimana berinteraksi dengan kesuksesan dengan benar, bagaimana berinteraksi dengan kekayaan dengan benar, bagaimana berinteraksi dengan kecerdasan dan kepintaran dengan benar, bagaimana berinteraksi dengan banyaknya kantor cabang ketika Allah kasih itu. Karena apa? Karena kalau salah berinteraksi itu dinamakan apa? Bator. Dan kalau bator, wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyatahum. Dan betapa banyak negeri, bukan satu orang loh, negeri yang telah kami hancurkan karena kehidupan mereka bator, karena dalam hidup mereka salah dalam berinteraksi dengan kenikmatan, salah dalam berinteraksi dengan kenyamanan, berinteraksi dengan fasilitas, berinteraksi dengan harta, berinteraksi dengan kesuksesan, berinteraksi dengan kesehatan, berinteraksi dengan fasilitas dunia. Begitu salah. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyatahum. Itu. Dan itu jarang kita angkat, hadirin. Yang kita angkat adalah bagaimana mendapatkan. Padahal bagaimana mendapatkan, atau padahal setelah mendapatkan itu PR besar, dan PR yang sulit. Buktinya apa sulit? Karena yang berhasil mengerjakan PR tersebut sedikit. Yang berhasil mengerjakan PR itu sedikit, hadirin Allah muliakan. Nggak banyak, sangat-sangat sedikit. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 13, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur, sedikit dari hambaku yang bisa berinteraksi dengan kenikmatan dengan benar. Nggak banyak, sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit. Gak banyak. Yang pandai bersyukur itu tuh sedikit, hadirin. Mayoritas gak ngerti bagaimana berinteraksi dengan harta dengan benar, dengan cara yang Allah ridhoi. Gak ngerti. Karena dari dulu gak pernah belajar. Selalu doktrinnya adalah bagaimana mendapatkan. Berhenti sampai di situ. Habis dapatkan terserah Anda, suka-suka Anda, duit-duit Anda. Padahal itu baru langkah pertama. Langkah kedua, bagaimana berinteraksi dengan hal-hal itu. Kalau nggak ada, hancur, hadirin. Yang Allah hancurkan tuh bukan, jadi Allah kan mengatakan tadi apa? Wa kam ahlakna min qaryatin, bukan min rajulin.
bukan betapa banyak orang yang Allah hancurkan atau kami hancurkan, betapa banyak negeri hadirin. Jangankan negeri, RT itu berapa? Satu RT berapa sih? Pak RT di sini siapa? Berapa sih RT itu? RT itu berapa kakak? Hah? Satu masjid nih nggak ada yang jadi Pak RT. Ada, soalnya kita nih Pak RW Pak Ustaz. Oh, Masya Allah, semua Pak RW. Pak RT berapa? Berapa kakak? Hah? Hah? Ngerti apa enggak? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang benar atau diam. Ngerti enggak sih? 20 gitu, benar 20. Berapa kakak? Hah? Mana Pak RT? Pak RT? Masa nggak ada? Nggak ada Pak RT ini. Hah? 40 kakak. Antum jadi Pak RT udah berapa lama? Oh, Mbah Google Pak RT 40-an kakak. Itu RT 40 kakak. Ini negeri. Wa kam ahlakna min qaryatin. Ada betapa banyak negeri yang sudah kami hancurkan gara-gara batirat ma'isyatahu. Qarun Allah hancurkan, Fir'aun Allah hancurkan. Itu kita tuh siapanya Fir'aun? Fir'aun tuh pasukannya tuh icon. Itu kuatnya minta ampun. Itu hancur hadirin karena salah dalam berinteraksi dengan fasilitas. Jadi kita bukan orang kaya pertama dalam kehidupan, kita bukan orang pertama yang sukses dalam kehidupan. Ambillah pelajaran dari orang-orang sebelum kita. Bagaimana mereka ketika tidak berinteraksi dengan benar, dengan kenikmatan-kenikmatan Allah, Allah hancurkan semuanya. Maka ini harus kita bersihkan dari dalam diri kita, apalagi penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu harus yakin sebagaimana kemiskinan ujian, kekayaan juga ujian. Makanya para sahabat radhiyallahu ta'ala yang miskin itu tidak pernah memention kekayaan para sahabat yang kaya hanya dari sisi duniawi saja, nggak tertarik mereka. Kalaupun mereka angkat kekayaan para sahabat-sahabat yang kaya, itu bukan dari sisi tafakhur atau bukan dari sisi duniawi, tapi dari sisi ibadah. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika orang miskin mengatakan dhahaba ahlud duthuri bil ujur, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini orang kaya mengalahkan kami dalam memborong pahala. Memborong pahala, bukan membeli perabotan, bukan membeli furniture, bukan membeli tanah, bukan membeli properti, bukan membeli tas, bukan membeli jam, bukan membeli mobil. Nggak bicara gitu. Dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Mereka itu mengalahkan kita, meninggalkan kita dengan memborong berbagai macam pahala. Maksudnya apa? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Pada saat kami sholat, orang-orang kaya itu sholat. Lihat orang-orang kaya di zaman Nabi SAW, ibadahnya itu bersaing dengan orang-orang fakir yang ahli ibadah. Lihat hadirin, ini hadits Nabi SAW. Lihat bagaimana orang-orang kaya dulu pada zaman Nabi SAW. Mereka beribadah dan kualitas ibadah mereka, semangat mereka beribadah itu apple to apple dengan orang-orang fakir yang rajin ibadah. Makanya orang-orang miskin dan orang-orang fakir mengakui, orang-orang miskin mengakui, yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka jago-jago ahli sholat juga ya Rasulullah. Wa yasumuna kama nasum, dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Jadi orang-orang kaya di zaman Nabi SAW itu ahli puasa hadirin, ahli puasa, ahli sholat, ahli puasa. Itu yang membuat bingung orang-orang fakir. Loh ini, padahal kan puasa itu seringkali diidentikan dengan amalannya orang miskin, gitu loh. Tapi ini orang-orang kaya pada puasa. Lalu
Lalu sampai pada titik orang-orang miskin mengatakan walahum fadlun min amwalihim. Dan yang jadi permasalahan kami ya Rasulullah, mereka punya kelebihan dari sisi harta. Yahujjuna biha wa ya'tamirun. Yatasaddaquna kama qala. Mereka bisa berinfak, mereka bisa haji, mereka bisa umroh. Nah kita gimana ya Rasul? Jadi yang mereka galaukan adalah kenapa orang kaya bisa berinfak, bersedekah, kita nggak bisa. Lihat isu yang diangkat orang miskin pada zaman Nabi SAW. Bukan, kok mereka nggak pernah ngasih kita ya Rasul? Enggak. Yang dikasih dia doang, kita nggak pernah dikasih bro. Gitu nggak bilang begitu. Ini pilih kasih namanya. Yang mereka galaukan adalah kenapa, gimana caranya bisa memberi sebagaimana orang kaya memberi. Itu isunya. Itu penuntut ilmu. Itu orang-orang yang hatinya ditempa dengan kajian, mikirnya tuh begitu. Kenapa dia bisa memberi, tapi saya diberi terus? Gak nyaman saya dikasih terus ini. Harusnya saya ngasih sebagaimana dia ngasih. Jadi giptoh gitu loh. Rasa irinya itu diungkapkan dan diluapkan dalam ibadah dan dalam beramal. Gimana caranya memberi sebagaimana orang kaya memberi gitu. Akhirnya kan diajarkan Rasulullah SAW untuk berzikir. Jadi singkat cerita di situ Nabi SAW ajarkan mereka untuk berzikir. Habis itu balik lagi Rasulullah, mereka orang kaya berzikir juga sama kayak kita. Dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Itulah karunia yang Allah berikan sesuai dengan siapa yang Allah kehendaki. Ya udah, nikmatin aja. Tapi Allah nggak akan zolim. Semua akan Allah hisab sesuai dengan apa yang Allah kasih, gitu aja. Tapi disinilah nuansa dan atmosfer ilmu itu benar-benar terlihat di generasi para sahabat. Mereka tuh nggak ribetin hal receh. Kenapa Pak Fulan udah ngaji mobilnya ini? Kenapa ini? Nggak bahas itu mereka. Tapi kenapa Pak Fulan bisa bersedekah? Kenapa Pak Fulan ini udah kaya, puasa lagi nih? Aduh gimana kita? Dan bukan suruh Pak Fulan jangan puasa, udahlah Pak Fulan jangan puasa lah gitu loh, bagi-bagilah. Nggak bilang begitu. Tapi mereka lebih ke diri mereka sendiri. Waduh Pak Fulan puasa, kita harus lebih semangat nih. Jadi lihat kompetisinya tuh demikian. Makanya kan sebagian ulama klasik mengatakan apa? Apabila Anda melihat ada seseorang berusaha menyaingi dan mengalahkan Anda dalam masalah dunia, maka kalahkan dia dalam masalah akhirat. Jangan masuk ke kolam dunia lagi, jangan. Jadi sebagian ulama klasik mengatakan kalau Anda melihat seseorang berusaha menyaingi Anda dan mengalahkan Anda dalam urusan dunia, dalam masalah rumah, masalah properti, masalah mobil, masalah segala macam, maka kalahkan dia dalam masalah akhirat. Kalahkan dia dalam masalah akhirat. Ini yang harus kita tanamkan. Kalau mau ilmu kita bermanfaat. Kalau kita ngaji bertahun-tahun tapi orientasi kita masih berpikir bahwa fasilitas dunia, harta dunia adalah kenikmatan mutlak, bukan sebuah ujian, maka baik kita kaya atau miskin, kita tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, kalau kita ngaji bertahun-tahun dan cara melihat kita bahwa harta dunia atau kenikmatan dunia adalah kenikmatan mutlak, bukan ujian, tapi kenikmatan mutlak, maka baik kita kaya atau kita miskin, kita nggak akan dapat ilmu yang bermanfaat. Karena kalau kita kaya, kita akan gagal dalam berinteraksi dengan nikmat dan kekayaan tersebut. Dan kalau kita miskin atau fakir, maka kita akan terobsesi dengan kekayaan karena kita berpikir itu kenikmatan mutlak, dan kita akan hasad, kita akan iri secara duniawi, dan disitulah kita nggak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi mau dia kaya, mau dia miskin, dia nggak akan dapat ilmu yang bermanfaat. Sebaliknya hadirin, atau ngerti nggak sih? Atau berusaha menghargai? Gue nggak ngerti, tapi beliau udah berusaha menjelaskan. Saya berusaha ya menunjukkan penampilan. Bisa dipahami? Oke.
kita lanjutkan. Dan sebaliknya, kalau kita mengerti hal ini, Allah kasih taufik kepada kita untuk mengerti bahwa wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji mereka dengan keburukan dan kebaikan, dengan kemiskinan dan kekayaan, dengan sakit dan dengan sehat, dan semuanya adalah ujian. Semuanya adalah ujian. Maka baik kita Allah takdirkan jadi orang kaya, maupun Allah takdirkan kita jadi orang miskin, maka insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kenapa demikian? Karena ketika kita Allah takdirkan jadi orang kaya, kita tidak akan sombong dengan kekayaan tersebut. Mana ada orang sombong dengan ujian gitu loh. Kita nggak akan angkuh dan arogan dengan ujian. Emang kita ada orang sombong karena dengan ujian gitu loh? Enggak kan? Apalagi semakin berat ujiannya, kita semakin merendah. Itu kalau kita kaya. Dan kalau kita miskin, kita nggak akan tertarik masuk ke sisi duniawi, karena kita tahu bahwa saudara kita lagi diuji. Kenapa minta ujian sebagaimana saudara kita diuji? Tapi kita masuk dari sisi lain, bagaimana bisa beribadah, bagaimana bisa qanaah, dan bagaimana bisa beramal sebagaimana orang kaya beramal. Itu poin. Jadi mau kaya mau miskin sama aja, hadirin sekalian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Hadirin, kalau kita meyakini bahwa harta itu ujian, maka saya ingin tanya, ketika kita punya 100.000 dengan kita punya 100 juta, ujiannya lebih berat yang mana? Hah? Yang jujur. Hah? Lebih berat mana? Hah? Lebih berat bersyukur dengan yang mana? Mensyukuri 100.000 atau mensyukuri 100 juta? Oke, 100 juta dengan 1 miliar, lebih berat mana ujiannya? 1 miliar. Kalau boleh milih 100.000 atau 1 miliar? Ya 1 miliar lah. Ya balik lagi udah. Memang begitulah manusia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Semoga Allah lindungi kita dan Allah jaga dari fitnah harta. Dan bagi kita yang punya harta, semoga kita diberikan taufik untuk amanat dalam mengalokasikan harta tersebut. Kita lanjutkan pada salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan sehingga kita bisa melanjutkan kajian ini. Dan tadi kita sudah menjelaskan tentang apa arti dari batar, lalu kita jelaskan bagaimana ini adalah virus yang sangat berbahaya. Sebelum saya lanjutkan, tadi pas break sholat ada beberapa jemaah kasih masukan, saya salah baca harokat di surat Al-Qasas, wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha, dan saya ucapkan jazakumullah khair atas sempat salah berapa, kita nyebutin itu berapa kali, ada 1-2 saya salah sebutkan harokat, dan diingatkan dan
saya ucapkan jazakallahu khairan bagi yang mengingatkan. Dan kultur itu penting, kultur saling mengingatkan, saling tanasuh, itu hal yang sangat penting di dalam dunia ilmu. Dan kita masuk ke dalam hadis Nabi SAW, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, wa khairul khata'ina tawwabun, dan yang terbaik adalah yang paling banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan spirit ini harus apresiasi. Oleh karena itu saya ucapkan jazakallahu khairan atas masukannya. Selanjutnya jamaah sekalian Allah muliakan, selanjutnya kita bacakan keterangan para ulama tentang masalah ini. Di antaranya keterangan An-Nu'man bin Bashir, salah satu sahabat Nabi SAW. Beliau pernah berbicara di atas mimbar. Beliau mengatakan, inna li syaitan masaida wa fuhuha. Sesungguhnya syaitan itu memiliki masaid dan fuhuh. Fuhuh itu apa? Fuhuh itu jebakan, gitu loh. Masaid dan fuhuh itu alat berburu dan jebakan, gitu, untuk memburu sesuatu. Jadi syaitan, ya, jadi kita tuh dianggap buruannya syaitan. Ketika syaitan memburu kita, nah mereka syaitan-syaitan tuh punya jebakan-jebakan. Wafuhuhuhu, dan diantara jebakan-jebakan syaitan itu al-bataru bi an'umillah. Diantara jebakan syaitan itu adalah batar dalam ayat, dalam nikmat-nikmat Allah, gitu. Jadi batar, kufur nikmat, salah dalam berinteraksi, lalu tidak menggunakan nikmat ke hal yang Allah ridhoi, lalu tidak menunaikan hak nikmat, itu adalah jebakan-jebakan syaitan. Wal fakhru bi i'ta'illah, dan al-fakhr, dan berbangga-bangga atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, gitu loh. Kita tuh ketika kita kaya, itu kan pemberian dari Allah. Yang namanya dikasih ya nggak pantas lah berbangga-bangga yang seperti itu. Tawadhu lah, namanya juga dikasih, gitu loh. Namanya juga dikasih. Nah, ketika kita berbangga-bangga, itu jebakan dari jebakan-jebakan syaitan. Wal kibru ala ibadillah. Lalu yang ketiga itu sombong di hadapan hamba-hamba Allah. Sombong. Sombong kan artinya apa arti sombong? Hadirin ada yang ingat nggak? Betul. Batarul haq wa ghamtun nas, sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kalau dikasih masukan nggak mau terima, gitu loh. Dan ngeremehin, gitu loh. Kayaknya nggak ada yang lebih pintar daripada dia. Semuanya tuh di bawah dia. Itu tuh jebakan syaitan. Yang terakhir, wattiba'ul hawa fi ghairi dzatillah. Yang terakhir itu yang keempat, mengikuti hawa nafsu fi ghairi dzatillah, dalam di luar apa yang Allah inginkan. Jadi ketika hawa nafsu kita menjauh dari Allah, kita ikutin tuh. Nah, itu juga jebakan-jebakan syaitan. Saya rasa nggak ada hal yang mengejutkan. Udah banyak secara umum hal-hal ini sudah jamaah pelajari, tapi intinya yang kita garis bawahi, ternyata batar bi an'umillah itu salah satu jebakan-jebakan syaitan. Batar yaitu buruk dalam berinteraksi dengan nikmat, tidak menunaikan hak nikmat, dan menggunakan nikmat bukan di tempat yang Allah ridhoi, itu adalah jebakan syaitan. Jadi itu bukan tanda kesuksesan, hadirin, bukan reward, gitu loh, bukan komplimen dari Allah Subhanahu wa taala, bukan.
itu jebakan syaitan gitu, jebakan syaitan. Makanya dari sekarang kita harus evaluasi diri kita dan kita didiklah anak-anak kita, jangan sampai bator, jangan sampai melakukan bator. Dan sekali lagi, anaknya kita melihat sesuatu dengan utuh, jangan ngelihat enaknya aja, tapi lihat juga konsekuensinya. Semakin besar kenikmatan, maka konsekuensi syukurnya semakin besar. Selalu demikian. Selalu demikian. Semakin besar kenikmatan, maka konsekuensi kita bersyukur atas kenikmatan tersebut semakin besar. Jadi jangan merasa sudah menang hanya karena dapat kenikmatan lebih daripada orang lain. Karena ketika kita mendapatkan kenikmatan lebih, baik itu kekayaan, baik itu bisnis, baik itu jabatan, baik itu link atau network, baik itu kecerdasan, kejeniusan, itu berarti kita harus bersyukur lebih daripada teman-teman kita yang kenikmatannya di bawah kita itu. Semua demikian. Kita dapat anak yang pintar, yang cerdas, yang ini Anda bisa bersyukur nggak punya anak kayak begini nih? Dan jadi masalah kan mayoritas kita itu ilaman rahimah rabbu, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Sekali lagi lihatnya dengan kacamata dunia gitu loh. Ketika misalnya anaknya lahir kelainan jantung, nangis, lalu sholat malam minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bagus. Tapi jadi masalah ketika anaknya lahir normal, utuh, jarang ada yang nangis. Lalu doa di tengah malam sambil berdoa, bisa nggak saya bersyukur atas nikmat anak yang lahir utuh ini ya Allah? Siapa di antara kita seperti itu? Ilaman rahimah rabbuh. Ilaman rahimah rabbuh. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Padahal kan susah loh mensyukuri anak yang lahirnya punya kecerdasan, tubuhnya utuh. Itu kan tsumalatus alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya tentang nikmat kalian yang Allah kasih kepada kalian. Harta misalnya, ketika kita dapat uang sedikit, mau pulang uang sedikit, atau belum punya duit lah, kita dapat upah harian sampai, atau kita nyari harian sampai jam 1, jam 2, jam 3 sore tuh belum ada duit sama sekali. Itu kita bisa tuh datang ke musola, ke masjid, sholat sunnah mutlak misalnya, lalu angkat tangan minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita mendapatkan nikmat harta, pada hari itu kita dapat 100 juta sehari, 100 juta. Pernah nggak siapa di antara kita yang nangis gitu, ya Allah gimana mempertanggungjawabkan 100 juta ini ya Allah, dan kalau saya diaudit 100 juta ini gimana hidup saya, gimana nanti masa depan saya di akhirat, ini saya dikasih 100 juta per hari nih ya Allah, gimana pertanggungjawabannya? Tolong saya ya Allah, bimbing saya ya Allah, kasih saya hidayah, jangan sampai harta ini menjadi bumerang bagi saya. Itu kita, siapa di antara kita demikian? Dan begitu seterusnya, begitu seterusnya. Kita punya masalah di keluarga, kita punya orang tua yang nyebelin dan seterusnya, kita bisa tuh nangis di sepertiga malam terakhir, lalu kasih hidayah, gimana saya nyikapin orang tua saya dan seterusnya. Tapi sebaliknya, kita yang punya orang tua yang baik, yang luar biasa, yang totalitas sama kita, siapa di antara kita yang pernah nangis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengatakan gimana saya bersyukur dikasih orang tua kayak begini, yang selalu support saya, yang selalu ada ketika saya butuhkan, yang selalu hadir dalam masalah-masalah saya. Kan susah bersyukurnya. Tsumalatus aluna yauma idzin 'anin na'im. Kan nggak mudah. Terapkan terus demikian. Istri gitu, ketika kita dapat suami yang buruk, suami yang zalim, suami yang KDRT, main tangan, bisa kita bangun di sepertiga malam terakhir terus nangis sama Allah. Gitu loh. Bahkan wansurna 'alal qaumil zalimin, langsung begitu doanya, ya Allah tolong saya dari orang-orang yang zalim gitu.
sedih gimana, tolong saya ya Allah, tolong saya bebaskan dari jeratan laki-laki ini zolim sama saya, jahat sama saya, dia nggak sayang sama saya. Bisa kita nangis sama Allah. Tapi sebaliknya, kita yang punya suami yang baik, suami yang soleh, suami yang selalu memikirkan yang terbaik buat kita, siapa di antara kita yang nangis di sepertiga malam terakhir doa sama Allah, ya Allah gimana saya bersyukur punya suami kayak begini, apa yang saya lakukan ini nggak bisa balas jasa-jasa beliau pemimpin saya, beliau sayang sama saya, beliau perhatian, beliau siapkan semua. Ya gimana ya Allah kalau saya nggak bersyukur, habis saya di akhirat. Qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku bersyukur. Kan demikian hadirin Allah muliakan. Jadi begitu juga dengan suami ke istri, kita mungkin bisa ikut pengajian, datang ke kajian, ikut ini, ketika ribut sama istri kita nusyus, istri kita nggak mau diatur, akhirnya kita pelariannya ke masjid, gaul sama orang-orang soleh dan seterusnya. Jadi begitu kita punya istri yang baik, istri yang soleha dan seterusnya, pernah nggak kita bermunajat kepada Rabbul Alamin lalu mengatakan, ya Allah gimana, tolong saya bagaimana bersyukur punya istri yang seperti ini. Teman-teman saya diuji dengan istri yang buruk, saya dapat istri yang baik, ini berat, ini amanah, semoga saya bisa jadi pemimpin dalam keluarga saya. Saya lemah ya Allah, saya nggak bisa apa-apa, kalau Engkau tidak memberikan taufiknya saya nggak akan bisa menjalani semua. Hadirin Allah muliakan, inilah cara berpikir penuntut ilmu yang harus kita renungkan. Kalau nggak batar, dan itu jebakan syaitan, Jadi sebatas nikmat saja itu belum merupakan reward dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menjadi pure kenikmatan jika kenikmatan itu bisa kita sikapi dengan benar, bisa kita sikapi dengan bersyukur kepada Allah, bisa kita sikapi dengan bertahmid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya kan apa kata Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, kata Imam Abu Hanifah, innama adraktul ilma bilhamdi wa syukri, saya ini dapat ilmu itu dengan bertahmid dan bersyukur. Setiap saya mendapatkan ilmu atau saya paham semua masalah, saya segera bersyukur dan bertahmid kepada Allah. Lihat para ulama, jadi nggak berhenti sebatas ketika saya paham titik, alhamdulillah gue udah ngerti nih, aku tahu. Enggak. Ulama itu begitu tahu bersyukur sama Allah, begitu mengerti bersyukur sama Allah, begitu dapat ilmu bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersyukur kan maknanya luas, bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi digunakan di jalan yang Allah ridhoi. Nah ini yang harus kita tanamkan kalau kita mau dapat ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Kalau nggak, ilmu kita nggak akan bermanfaat, yang hanya ada maklumat yang akan menjadi bumerang bagi kita pada hari kiamat nanti. Nasallallahu alaihi. Jadi sekali lagi ya jamaah yang Allah muliakan, sekali lagi jangan sampai kita terjebak oleh syaitan. Ini tipis sekali gitu loh, karena seringkali kita sudah lebih mudah memahami konsep kalau kena musibah bersabar gitu, dan bagaimana menyikapi musibah. Tapi banyak dari kita lupa bagaimana menyikapi nikmat, bahwa nikmat itu bisa jadi bumerang bagi kita. Bahkan wakam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha, sudah betapa banyak negeri yang kami hancurkan gara-gara kehidupan mereka itu batar. Kasus banyak hadirin, jangan nambah lagi. Dan kita bukan orang paling hebat, bukan paling kaya. Mana kalau oke kita kaya, emang kekayaan kita dibanding umat-umat sebelum kita berapa sih hadirin? Kalau mereka hancur, apa susahnya Allah menghancurkan kita? Kalau kita ujub, kalau kita sombong, kalau kita kufur nikmat, kalau kita nggak bersyukur kepada Rabbul Alamin. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, sekali lagi jangan menjadi orang yang punya sifat bator, itu merusak. Dan itulah sifatnya orang-orang buruk, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Mujahid ketika menjelaskan surat Al-Anfal 47 di atas, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang keluar dari rumah mereka batara. Apa kata Mujahid? Qal Abu Jahal wa ashabuhu yawma Badar,
itu Abu Jahal dan teman-temannya ketika di hari perang Badar gitu loh. Jadi sehingga Allah mengatakan kalian tuh jangan seperti Abu Jahal gitu loh. Jadi kalau kita baper, ya Anda kayak Abu Jahal gitu pokoknya. Kalian jangan seperti Abu Jahal gitu. Jadi orang yang bangga-banggain, orang yang lupa bahwa nikmat itu akan ditanya, harus dipertanggungjawabkan, itu seperti yang lupa seperti itu, ya seperti Abu Jahal. Dikasih nikmat kekuasaan, dikasih nikmat harta, dikasih nikmat ketokohan, dikasih nikmat masa, network, lupa sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu poin. Lupa sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, sekali lagi lihatlah dunia sebagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan kita, dan gak mudah, dan yang berbicara gak lebih baik daripada mendengarkan. Tapi ilmu yang harus disampaikan, dan kita harus terus belajar. Dan kalau khilaf, istighfar, tobat, berjuang lagi. Khilaf, istighfar, tobat, berjuang lagi. Kita lemah hati kita lemah terhadap fitnah dunia, dan ini yang kita rasakan. Oleh karena perlunya mendekatkan diri kepada Allah, perlunya beristi'anah, minta pertolongan sama Allah. Pentingnya lingkungan, pentingnya orang-orang soleh yang ada di dekat kita untuk saling mengingatkan, saling memberikan nasihat, saling mensupport satu dengan yang lain. Jangan sampai kita overdosis atau offside, atau akhirnya tidak menggunakan nikmat itu di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selalu harus demikian. Itu kalau mau ilmu kita bermanfaat. Nah, kalau kita bisa melakukan ini semua, lihat, itu ilmu akan mudah kita terapkan gitu. Hati itu plong, tenang, nyaman, ibadah nyaman, lalu insyarahus sadar, hati itu lapang ketika ada masalah, lalu dipakai ketika sholat pun hati itu enak, lebih mudah khusyuk, lebih gampang berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan seterusnya. Ilmu kita bermanfaat, dan ilmu kita akan membuat kita semakin merasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Laisal ilmu bikathrati riwayah wa innamal ilmu khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan, tapi ilmu adalah rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya rasa cukup, kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Semoga Allah merahmati dan memberkahi Ibnu Jamaah dan keluarga beliau, serta ulama-ulama kita, dan semoga Ustadz dan keluarga juga diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin wa iyyak. Bagi yang bertanya dan kita semua, pertanyaannya, bagaimana caranya melatih dan menguatkan seni melihat masiroh kita? Bukan masiroh, basiroh. Basiroh mungkin nggak tahu, mungkin ada orang basiroh pakai ba. Apakah cukup dengan datang ke majelis-majelis ilmu? Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fikum, barakallahu. Enggak, ini enggak mudah. Dijelaskan oleh para ulama seperti dalam Madarijus Salikin dan buku-buku yang lain, bahwa dijelaskan Ibnu Qayyim ya rahimahullah, bahwa basirah, seni melihat itu, jika ketika kita melihat sebuah objek atau sebuah masalah, sebuah kejadian, kita melihat dari 3 unsur. Siapa yang tahu 3 unsur itu apa? Saya kasih hadiah banyak. Apa? Banyaknya apa nih? Nah, ini bisa? Nggak bisa? Nggak bisa. Samsung. Siapa 3 unsur? Dijelaskan dalam Madarijus Salikin. Ini penting, dan ini butuh pengkajian khusus ya, tapi sesi tanya jawab kita jelaskan secara umum aja. Ya, silakan. Ada? Akhwat ada? Hadiahnya banyak, spesial.
Alhamdulillah nggak ada. Waalaikumsalam. Oh ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau menjawab 3 unsur masalah tersebut. 1, hawa nafsu. 2, lalai. 3, amarah. Makasih banyak. Tapi bukan itu, Mbak. Makasih. Itu Mbak, itu 3 kelemahan diri kita yang akan menjadi pintu masuk syaitan. Itu dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Wabilus Shayyib. Masya Allah nih Mbaknya tahu. Beliau ingin ngajarin kita sebenarnya. Berarti dapat hadiah. Masya Allah. Jadi hawa nafsu, terus kelalaian, terus apa lagi Mbak? Satu lagi amarah. Jadi hawa nafsu, kelalaian, amarah itu pintu-pintu masuk syaitan dalam diri kita, gitu. Pintu-pintu masuk syaitan. Syaitan akan manfaatkan 3 ini nih. Nafsu kita. Jadi yang akan ditunggangin tuh nafsu kita. Terus yang kedua kelalaian kita. Sifat kita yang suka lupa, lalai dan seterusnya itu akan dimanfaatkan syaitan. Dan yang ketiga kalau kita marah-marah. Kalau kita emosi marah itu udah momennya dia udah. Nah maksud saya di sini adalah seni melihat basirah. Kan hidup itu tentang seni melihat ya. Gimana sih kita melihat sebuah kejadian, sebuah masalah, sebuah objek yang seberat apapun masalah tersebut tetap membuat hati kita tenang gitu loh. Bisa dimengerti nggak? Jadi mau itu masalah benar-benar pelik banget, berat banget, kalau kita bisa melihat masalah itu dengan 3 unsur ini, hidup kita tetap tenang dan nggak terpengaruh dengan masalah itu. Nah itu pertanyaan saya, apa sih 3 unsur itu? Ada? Ayo silakan. Bismillah. Seni melihat yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim menurut saya Ustadz, bukan menurut Mbak, menurut Ibnu Qayyim. Menurut Ibnu Qayyim yaitu melihat sebelum kejadian, saat kejadian, dan setelah kejadian. Oh ya, jazakallah bukan itu. Kami berhak dapat pahala ya. Itu menurut Mbak bener. Makasih ya, tapi nggak apa-apa. Itu ada babnya khusus lah. Antum mau jawab apa? Sama juga. Bismillah, melihat dengan akal, ilmu, dan hidayah Allah, petunjuk Allah atau jazakallah khair. Bukan. Ya, nggak apa-apa. Yang pertama kata beliau itu melihat dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi ketika ada kejadian, kita mikir nih, nama dan sifat Allah apa yang cocok dengan kejadian ini, gitu loh. Contohnya, kita nggak punya duit pada hari ini. Nah, kita harus melihat dengan nama Al-Ghani, yang maha kaya, Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki. Terus itu panjangnya, saya nggak. Ini kalau ini butuh kajian khusus dan ini bagus banget buat kehidupan kita. Itu poin. Poin yang kedua, jadi melihat dari sisi nama dan sifat Allah. Makanya tauhid asma sifat itu harga mati jamaah sekalian. Itu dasar. Makanya kenapa para nabi itu tauhid, ya itu dasarnya hidup tuh itu memang. Kalau nggak hancur hidup kita, berantakan udah pikiran kita. Kalau kita nggak melihat dari sisi nama dan sifat Allah, bubar semuanya. Makanya kita harus tahu nama dan sifat Allah. Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat dari sisi perintah dan larangan Allah. Perintah dan larangan Allah. Jadi begitu kita ketemu masalah, ketemu kendala, ketemu ujian, yang harus ada di benak kita ketika kita ngeliat itu, apa perintah Allah kepada saya dalam kasus ini? Itu dulu ya. Apa larangan Allah dalam menghadapi kasus ini? Jadi do's and don'ts-nya apa sih gitu loh. Nah mayoritas kita blank tuh. Yang ada, gue gak terima dia begitu. Atau apalagi kesabaran ada batasnya bro gitu loh.
Jadi ya udah berantakan. Kalau udah bicara begitu nggak bakalan tenang. Karena sabar itu kan al-imsak bil kitab wa sunnah, sebagaimana kata para ulama. Sabar itu kan menahan diri agar tetap on track dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika ada masalah, ada kendala, ada ujian, ada problematika, pertanyaan pertama di antara pertanyaan di awal-awal masalah tersebut adalah, apa ya perintah Allah kepada saya dan apa larangan Allah terhadap saya, apa yang gue harus lakukan dan apa yang gue nggak boleh lakukan dalam kasus ini. Itu langsung tuh. Jadi do's and don'ts-nya tuh harus clear. Makanya fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika Anda nggak tahu. Itu pentingnya bertanya, itu pentingnya belajar. Gitu lah. Nah, dan salah satu kesalahan kita ketika ada masalah, ketika ada ujian, yang kita lihat adalah hak kita. Ini kan hak gua, itu kan punya gua, itu warisan gua bro, kok dia enak aja ngambil kayak begitu gitu. Itu tanah gua dari emak gua, dia caplok gitu loh. Jadi fokusnya ke hak, makanya kita hancur. Cara seni melihat nggak boleh ngelihat hak, ngelihat kewajiban, apa do's and don'ts, apa yang harus kita lakukan dan apa yang nggak boleh kita lakukan, itu dulu. Karena itulah ketakwaan. Takwa kan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan ketika kita bertakwa, apa surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak dia duga-duga. Jadi setiap masalah dan setiap ujian, setiap problematika yang kita butuhkan jalan keluar gitu. Jalan keluar. Nah, kalau Anda ingin jalan keluar, Anda harus bertakwa. Kalau Anda mau bertakwa, Anda harus tahu dulu apa perintah Allah dan apa larangan Allah dalam kasus ini, itu poin. Jangan kemana-mana. Jangan loncat sana, loncat sini, segala macam. Jangan. Apa perintah dan apa larangan. Jangan bawa hawa nafsu kita. Hawa nafsu inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu senantiasa mengajak kepada keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Nah, mayoritas kita tuh yang dia masuk dari pintu emosi, dia masuk dari pintu amarah, dia masuk dari pintu hawa nafsu, dia masuk yang nggak akan selesai itu masalah. Selalu masuk dari apa perintah dan larangan Allah, apa perintah dan larangan Allah, apa perintah dan larangan Allah. Tuh. Jadi ketika, makanya kan kalau mau curhat yang benar itu pertanyaannya, gue harus ngapain gitu loh. Bukan gue hanya butuh pendengar gitu, enggak kan gitu ya biasanya. Gitu. Aku hanya butuh orang yang mau dengarkan aku, ya. Kan ya apa yang akan selesai itu masalah. Makanya kan besoknya nelpon kita lagi, bro lo ada waktu nggak? Ya karena itu nggak menyelesaikan masalah. Mana ada dalil menyelesaikan masalah? Enggak gitu loh. Walaupun setelah curhat 2-3 jam aku udah lega sekarang, tapi besok nelpon kita lagi gitu loh. Gila gue sebel banget, tadi malam ada kejadian lagi. Udah karena bukan itu poinnya. Poinnya ya, gue harus ngapain gitu loh. Do's and don'ts-nya tuh apa sih? Karena kalau gue nggak tahu, gue nggak bisa bertakwa. Kalau gue nggak bertakwa, gue nggak dapat At-Talaq ayat 2 dan 3. Kan harusnya berpikir demikian. Lalu yang ketiga, melihat dari al-wa'ad wal wa'id, dari janji Allah dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Janji dan ancaman dari Allah Tabaraka wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada masalah, ketika ada ada kendala dan seterusnya, maka kita harus melihat janji Allah Subhanahu wa taala. Bukan janji manusia. Yang jadi masalah, kita seringkali terjebak dengan janji manusia. Dan akhirnya kita sakit hati itu. Gitu loh. Tapi lupa kembali kepada Allah, gitu loh. Tapi kalau orang yang
yang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ini janji Allah tuh apa sih? Bisa, ini ada masalah besar. Terus kita ingat deh surat Al-Baqarah 214 misalnya, ala inna nasrallahi qarib. Tenang tuh kita. Terus kita ngelihat, ketahuilah pertolongan Allah itu dekat, gitu. Dekat, pertolongan itu dekat. Itu yang membuat dekat, gitu loh. Gitu loh. Masih ingat nggak? Pernah ingat nggak pertama kali kita naik gunung pertama kali, ya? Terus kita di PHP sama yang expert gitu loh. Gila, gue udah pegel. Masih jauh nggak? Sebentar lagi bro. Wah, semangat lagi, sebentar. Naik terus setengah jam berikutnya. Gimana bro? Sebentar lagi, naik lagi. Sejam udah. Gimana bro? Sebentar lagi. Iya sebentar, dikit lagi. Semangat lagi. Akhirnya tanpa terasa 4 jam tuh jalan gitu, baru sampai ke puncak. Walaupun kita ngedumel, emang lu tuh PHP-in gue dari tadi. Tapi kalimat sebentar lagi bro itu cukup mujarab. Itu yang PHP. Gimana kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang real, yang nggak mungkin salah, bukan janji-janji sorga, bukan janji-janji awang-awang. Ala inna nasrallahi qarib, itu bener real. Ketahuilah pertolongan itu deket. Itu janji. Innamal usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada banyak kemudahan. Itu janji Allah. Jadi lihat apa sih, bersama kesulitan ada lebih dari satu kemudahan. Kok sampai detik ini gue hanya ngeliat yang sulit doang ya? Berarti ada blind spot atau missing link yang gue belum temukan gitu loh. Yang kalau aku bisa lihat, aku akan tenang. Jadi kita fokus apa ya? Oh ini gitu loh. Makanya kan kata para ulama, di antaranya Syekh Shalih Hafizahullah mengatakan bahwa ketika Allah menutup sebuah pintu kebaikan, sejatinya Allah bukakan pintu-pintu kebaikan di spot yang lain. Tapi kita nyesek karena fokus kita hanya pada pintu yang tertutup itu, sehingga kita nggak punya waktu dan nggak konsentrasi melihat pintu-pintu lain yang terbuka. Itu hal yang penting. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menutup pintu ke Mekah dari Nabi SAW dan para sahabat di Hudaybiyah, Allah membuka pintu-pintu dakwah yang sangat luar biasa. Dan pintu Mekahnya dibuka tahun depan, umrah qadha. Dan itu sangat menguntungkan. Itu sejarah mengatakan. Ketika Allah menutup pintu kota Mekah sehingga Nabi harus berhijrah, Allah buka pintu Madinah buat Rasulullah SAW. Itu poin. Lalu dari Madinah, Nabi SAW buka pintu kota Mekah. Hadirin yang Allah muliakan. Sejarah. Antum belajar sejarah. Ma'ashbah Laila bil Bariha. Kaidah di sejarah apa? At-tarihu yu'idu nafsahu. Sejarah itu akan mengulang dirinya sendiri. Sejarah itu akan mengulang. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah itu nggak akan berubah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang jadi masalah, kita lupa janji Allah, yang kita ingat janji teman. Nah, teman kita lupa sama kita. Nah, jadi deh itu baper. Kita ingat janji dia lupa sama kita. Ya namanya juga manusia. Wong perintah Robnya aja sering dia lupain, apalagi kita. Ya Anda salah, kenapa Anda mengandalkan pihak yang lemah? Harusnya Anda mengandalkan kekuatan Rabbul Alamin. An-nasru minallah, pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru di dunia, belum janji Allah di surga. Lihatlah itu. Yang membuat kita nyesek ketika duit kita dibawa kabur orang apa? Kita lupa janji Allah bahwa pada hari kiamat nanti Allah menjanjikan kepada kita, dia akan bayar tuh duit ke kita, bukan dalam bentuk rupiah. Jadi dolar nih Pak Ustadz, bukan dolar juga, tapi dari pahala diri. Pahala. Itu janji Allah melalui lisan Nabi SAW. Dia akan bayar pakai pahala. Alhamdulillah Pak Ustadz, tapi aku udah ganjelan nih Pak Ustadz. Kenapa? Ya dia kan nggak soleh Pak Ustadz, nggak sholat, nggak puasa.
Ya pahalanya dari mana? Nanti nggak dibayar juga di hari kiamat. Oh tenang aja. Kalau dia nggak punya pahala, kita transfer dosa kita kepada dia. Gitu, enak udah, tenang. Nggak ada ceritanya duit dibawa kabur orang. Dia pasti bayar. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Tenang kita. Dan akhirat wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ketika dia ganti di akhirat itu lebih baik daripada dia ganti di dunia. Dia bawa kabur duit kita 700 juta. Saya mau tanya, kalau dia bayar hari ini 700 juta, siapa yang jamin 700 juta itu kita gunakan 100% di jalan Allah? Sehingga 100 juta itu kita bisa robah menjadi seluruhnya pahala. Siapa yang bisa jamin? Nah, oke, coba kalau dapat 100 juta mau ngapain? Nah, apalagi musim liburan kayak begini, udah yang ada sana lah, kemarin lah, inilah, itulah, healing lah, segala beli ini segala macam. Tapi kalau dia ganti 700 juta itu di akhirat, 100% pahala. 100% pahala. Bisa jadi kalau dia bayar 700 juta itu ke kita saat ini, yang jadi pahala cuman 25 juta gitu loh. Gitu. 25 juta. 675 jutanya udah nggak jelas kita buat apa. Nanti dihisap kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berarti yang bikin nyesek kita itu bukan dia bawa kabur duit kita, tapi kemampuan kita melihat masalah itu. Kemampuan kita dalam melihat janji Allah di balik masalah itu. Makanya kan nggak ada duit dibawa kabur orang. Makanya kan Nabi SAW tuh tenang aja masalah uang gitu loh ketika dizolim. Para sahabat kan nyaman-nyaman aja kalau udah berkaitan dengan uang. Karena mereka yakin kok, mereka ngelihat bahwa dia akan bayar, tenang aja. Justru yang membuat mereka khawatir besar adalah ketika mereka zolim sama orang dan makan uang orang, itu bahaya. Jadi selalu demikian hadirin Allah muliakan. Gitu ya. Jelas ini hadirin. Ya. Jadi makanya ilmu tuh penting, darurat. Itu tadi salah satu seni melihat. Kita tuh babak belur tuh bukan karena masalah, tapi karena kita nggak bisa ngelihat masalah tersebut dengan benar, dengan sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, Ibnu Jamaah, Ustaz, keluarga, para jamaah, serta muslim dan muslimah di Indonesia dan seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Makasih yang bertanya. Ustaz, bagaimana bentuk bersyukur itu? Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, bersyukur itu kata para ulama yang pertama mengucapkan dengan lisan. Mengucapkan alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah. Atau tahadduts bin ni'mah, jadi dengan lisan menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits dalam surat Ad-Duha. Adapun nikmat Rabbmu ceritakan, tapi hati-hati, ada pembicaraan khusus. Jadi cerita ke diri kita, terus cerita ke orang-orang yang kita percaya gitu loh. Hanya kepada orang yang kita percaya. Terus yang kedua dengan hati. Dengan hati itu kata para ulama, hati ini hati ini meyakini bahwa nikmat itu berasal dari Allah, sehingga semakin cinta kepada Allah. Karena itu tabiat manusia. Manusia itu ketika tahu bahwa si A yang kasih dia ini, dia akan respect sama si A. Si A ngasih lagi, semakin respect. Sampai dia tuh sayang sama si A, karena dikasih terus sama si A. Nah ini Allah kasih kita setiap hari. Kenapa kita nggak jadi cinta kepada Allah? Karena kita tidak sadar dan kita nggak yakin bahwa ini semua dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seringkali kita baru secara lisan ini dari Allah. Karena kalau benar-benar yakin, seyakin-yakinnya, maka kita akan semakin cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu dengan hati. Yang ketiga dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat tersebut di jalan Allah, gitu aja. Menggunakan nikmat tersebut di jalan yang Allah ridhoi.
di alokasi yang Allah ridhoi, di tempat yang Allah ridhoi. Jadi seperti itu. Wallahu ta'ala bisa. Masih ada waktu, udah berapa menit lagi? 3 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ibnu Jama' Al-Kinani, dan semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz, keluarga, kaum muslimin, muslimat yang menyimak majelis ta'lim ini. Amin ya rabbal alamin. Ustadz bagaimana? Wa iyak ya, begitu juga yang bertanya. Wa iyakum. Ustadz belakangan ini saya sering mikir keras, pekerjaan atau usaha apa kira-kira yang bisa membuat saya kaya. Saya ingin umrah Ustadz, umrah bersama keluarga, ingin membantu kerabat yang susah. Mohon nasihatnya Ustadz dengan ambisi saya ini. Jazakallahu khair Ustadz. Allahumma barik fikum barakallah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang terpenting tuh why factornya, hadirin. Kenapa kita pengen kaya? Kalau kita ingin kaya karena dunia menjadi tujuan, maka itu akan jadi bumerang bagi kita. Tapi kalau kita ingin kaya sebagai sarana akhirat, agar kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta, mulai dari zakat. Jadi rukun Islam yang ketiga dulu, zakat dulu. Saya tuh pengen zakat, terus saya udah bingung, masa saya dikasih terus nih Pak Ustadz, saya pengen ngasih. Ya Anda harus jadi muzaki ya, Anda harus punya penghasilan dan pemasukan dan harta yang masuk nisab dan berumur 1 tahun, haul gitu loh. Atau misalnya saya pengen haji, jadi jangan hanya umroh, haji dong hadirin. Umroh bagus maksudnya, tapi kan kalau haji full package, apalagi hajinya tamattu atau qiran, udah haji umroh juga. Jadi pengen haji gitu, baru umroh, infak, sedekah gitu, pengen bangun masjid, pengen bangun pondok atau panti asuhan segala macam, itu bagus hadirin. Jadi why factornya itu akhirat. Hanya saja Allah akan uji klaim kita tersebut. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman dan mereka nggak diuji oleh Allah? Allah akan uji. Dan nggak mudah loh, punya banyak uang itu nggak mudah. Punya banyak uang itu nggak mudah. Makanya sebagian para ulama kan memilih untuk tidak kaya. Sebagaimana sebagian ulama memilih kekayaan sebagai jalan perjuangan mereka. Tapi cukuplah bahwa bidang ini tidak dipilih oleh seluruh para ulama, menunjukkan bahwa kita harus hati-hati. Dan begitulah kehidupan dari dulu. Ada yang kaya, ada yang miskin. Orang soleh itu ada yang kaya, ada yang miskin. Ulama itu ada yang kaya, ada yang miskin. Sampai para nabi ada yang kaya dan ada yang miskin. Dan itu bukan isu. Karena semuanya hanya menjadikan itu sebagai sarana menuju akhirat dan sarana bertakwa kepada Allah SWT. Dan setiap orang kondisinya beda-beda. Ada orang yang kalau diuji dengan kekayaan dia akan hancur. Ada orang kalau diuji kekayaan nggak ada masalah sama sekali. Gitu loh. Bahkan sebagian ulama mengatakan ada orang kalau dia akan hancur kalau diuji dengan kemiskinan. Hati orang tuh beda-beda. Makanya kita nggak boleh maksakan orang apa yang kita bisa dan apa yang nyaman pada kita. Setiap orang tuh beda-beda hadirin sekalian. Tapi ajak orang lain itu memilih hal yang paling membuat dia bertakwa kepada Allah. Gitu loh. Ada orang bertakwa kalau dia dikasih kekayaan. Ada orang kalau dikasih kekayaan dia lupa sama Allah SWT. Gitu loh. Jadi itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Tapi juga jangan pakai ilmu menerawang. Antum jangan kaya deh. Muka antum kayaknya berat jadi orang kaya. Itu kelihatan deh. Dari hidung, dari muka. Apa hubungannya hidung sama muka hadirin? Nggak bisa begitu juga lah. Tapi mungkin dari track record, kita sebagai orang tua, kita jadi guru, atau kita dari teman dekatnya, kita tahu nih anak nih, kalau nggak ada duit dekat sama Allah. Kalau dia ada duit dikit, lupa deh sama Allah SWT, misalnya. Itu poin. Dan berjuang, insya Allah kalau kita jujur, intas dukila yasduka. Jika Anda jujur, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Kalau Anda jujur, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Dan cita-cita itu yang tinggi hadirin. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Nabi SAW bersabda, Allah itu mencintai hal-hal yang besar. Tapi
tapi harus jujur, dan kita harus bersiap, dan kita harus siap dengan konsekuensi, sebagaimana yang kita bahas. Kalau kita ingin itu, konsekuensinya adalah kita harus gunakan itu di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah memberikan ilmu nafi dan mengampuni dosa dan kekhilafan kita. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.